warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu bisanin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji tasyakur kita kepada Allahu Rabbul Izzati atas karunia kudrah sareng irodahna sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, kita bermuwajahah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini jadi sabab wasilah dikumpulkan kita di akhirat nanti dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada hariban baginda habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga semua umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah beserta jajaran pengurusnya dari atas sampai bawah, bapak-bapak, para sepuh, para bini sepuh, jamaah Masjid Jami Nurul Hikmah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengirodahkan kita malam ini untuk taklim, malam ini untuk menuntut ilmu, untuk tolab ilmi di tempat yang mulia yang Allah muliakan, dan kita pun mudah-mudahan di dalamnya ikut mulia. Ya pastilah di jero masjid mah mulia gitu. Oh cari tanah di jero masjid tukang maling eueuh kan, ya berarti masjid itu tempat mulia. Oh cari tanah jero masjid tukang ngarampok teu aya karena masjid tempat mulia. Jadi inilah orang-orang yang hadir di ini tempat pilihan Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Emang gampang yang di masjid di Yogyakarta teh tengenah, duduk di masjid itu nggak ada yang enak. Duduk di masjid itu getek ya, seperti kelereng, gusal gesolnya. Untung ngajina sebentar nyampe isya. Coba kalau nyampe malam ya kerek kabeh gitu.
Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang luar biasa, pilihan Allah yang luar biasa, fadilah dari Allah yang luar biasa. Kita bisa duduk di ini tempat, ya. Itu yang luar biasanya di situ, ya. Jamaah bapak-bapak rahimakumullah. Saya di sini sebelumnya mohon maaf kalau salah-salah atau memang kealpaan atau kebodohan saya, tapi insya Allah ambil yang lurusnya, ambil yang benarnya, ya. Karena mungkin saya nanti banyak bengkok dan banyak salahnya, itu mah anggaplah kesalahan saya, jangan diambil, ambil yang baiknya saja, ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan membuka tentang ihsan. Kita ambil dari dasar dulu bahwa dalam rukun agama itu ada 3. 1 Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Kenapa saya langsung cari yang ketiga aja? Enak amat, 1 enggak, 2 enggak, langsung ihsan. Kan udah ada ustadz-ustadz yang ahlinya gitu. Ya mah cuma untuk apa sih kalau kita mah? Ketiga itu hanya untuk penutup saja, ya. Yang lain Islam, tentang Islam semuanya udah diceritakan oleh guru-guru kita. Karena Islam menjerumus kepada yang wajib, yaitu tentang haram dan halal, tentang boleh dan tidak boleh, tentang muasyarah dan muamalah, tentang munakahat dan lain sebagainya yang nyangkut tentang Islam. Itu adanya di Islam. Kalau yang kedua tadi rukun agama itu yaitu iman. Iman itu tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tentang harus tahu tentang Allah, tentang harus mengetahui sifatnya Allah, zat Allah dan af'alnya Allah. Biar apa? Biar Islamnya sempurna, yaitu dengan iman. Yang kedua, ya. Karena walaupun sholat terus, puasa jalan, sodakoh dikerjakan, zakatnya dikeluarkan, kalau di hati tidak punya rasa iman, ibadah yang tadi disebut sia-sia. Makanya iman dan Islam. Iman untuk zahiriyah, Islam untuk zahiriyah, dan imannya untuk akidah atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu adalah itqanul ibadati wa ada'uha ala wajhihal ma'mur. Ihsan itu cenderung kepada kesungguhan ibadah. Ihsan itu cenderung kepada sungguh-sungguhnya ibadah, dawamnya melaksanakan ibadah, tentang atau apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya udah iman, percaya karena sholat perintah Allah fardu ain, yakin. Udah Islam karena syariat sholatnya sama Allahu Akbar, ujungna assalamualaikum, atau yang definisinya yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, itu Islam. Sahnya tak tenggang kesungguhannya itu adalah itqanul ibadah atau yang disebut dengan ihsan. Mana yang tadi dengan itqanul ibadah wa ada'uha ala wajhihal ma'mur minal khusyu'i, ya. Jadi minnya lil bayaniyah untuk menjelaskan apa yang harus dijelaskan,
yang tadi dijelaskan nurut sungguh-sungguh tekun ibadahnya itu dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Wal khudu'i, dan rendah diri, tidak sombong dengan salat kita, tidak sombong dengan puasa kita, tidak sombong dengan zakat kita, tidak sombong dengan amal-amal soleh yang lainnya. Puasa oke, sesuai dengan syariat puasa dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, rukunnya dengan keyakinan di hati, iman, yakin puasa itu perintah Allah. Kalau toh bukan perintah Allah, ngapain lapar-laparan? Bukan nggak punya uang untuk beli makanan, bukan di rumah nggak ada makanan, tapi karena perintah Allah rela menunda makanan, rela mengosongkan perut, lapar ditahan, haus ditahan, karena yakin itu perintahnya Allah. Baru ihsannya apa? Ikhlas atau rendah diri, tidak sombong. Aku ini puasa, saya ini puasa, saya ini bapaknya puasa, saya ini ibunya puasa. Nah itu ihsan jadi dibaguskan. Ini masjid udah bangun, ya Allah bagus pisannya masina. Udah berdiri, udah semuanya komplit, udah semuanya adanya. Tapi toh kalau belum dipoles dengan yang namanya cat, kalau belum dipoles dengan yang namanya pewarna, nggak akan kelihatan elok dan indahnya. Salat sampean, salat bapak-bapak dan yang lainnya, ketika sudah beres dengan rukunnya, jauh dengan pembatalannya, pondasinya yang sudah kuat, salatnya yang sudah sesuai dengan syariat, tapi alangkah indahnya kalau dipoles dengan ihsan. Apa? Khusyuknya salat, rendah dirinya salat. Ada lagi wal ikhlasi, dan juga ikhlas. Itu yang membentengi atau yang menghiasi ibadah kita. Bukan gak jadi bangunan, jadi bangunan. Asal komplit alat-alat bangunan tapi nggak akan terlihat indah dan elok, nggak akan dikagumi oleh orang-orang yang melihatnya ketika belum dipoles dengan warna-warni. Ya Allah, tihangnya aja hijau bawahnya, hitam yang tengah-tengahnya, kan orang tereloknya. Sandarannya pakai keramik kan enak, itu kan. Lampunya dihiasi ini itu kan enak. Jadi ihsan. Ikhlasnya ketika kita mulai takbiratul ihram, ketika nawaitu shauma godin anadai, ketika nawaitu an ukhrija zakatal mal atau zakatat tijaro atau zakat zahab wal fido, atau zakat yang apa dari binatang itu, ikhlas kita, nah itu yang lillahi ta'alanya, Masya Allah. Jadi udah selesai, udah bagus dapat Islamnya, bagus dapat imannya, dan bagus dengan ihsannya, elok dipandangnya, seneng dilihatnya. Itu wal huduri, dan juga hadir. Jadi semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu yang namanya sholat, baik itu yang namanya zikir, baik itu yang namanya zakat atau yang lain sebagainya, usahakan hadir kita di tempat atau di ketika kita sedang melaksanakan. Contoh, sholat kita, hadirkan sholat kita oleh kita. Allahu Akbar, kita hadir, artinya hadir saya sedang sholat. Karena itu luar biasa hebatnya setan ayah sholat jalmana di masjid, pikiran anak-anak di jalan ada pikirannya, berarti itu sholatnya tidak hadir. Emang usaha itu luar biasa susahnya, luar biasa orang kalau sudah bisa gitu, sudah bisa hadir. Allahu Akbar, hadir, artinya hadir kan ada kita. Kita ada, kita sedang sholat, jadi merasa kita sholat itu namanya hadir. Ketika duduk aja gini ngajinya, merasa kita sedang duduk ngaji, duduk tolabul ilmi.
duduk mendengarkan ilmu-ilmu yang tenang yang sedang didengarkan. Itu kan gitu. Kan sering duduk mendengarkan, nggak taunya di mana pikirannya. Allah, itu bukan hudurnya. Jadi ihsan seperti itu. Itqanul ibadah wa adauha ala wajihal ma'mur. Yang jelasnya adalah khusyuknya, yang kedua adalah rendah diri, yang ketiga adalah ikhlasnya, yang keempat hadirnya. Itu semua jadi ihsan. Dan ketika itu semua ada di ibadah kita, maka cakep udah ibadah kita. Insya Allah. Saya ge sama, ngomongna ge sama, bisa ngomong ngungkul. Ya Allah susah. Emang teh susah gitu salat hayang hadir, ya. Makanya diajar salat-salatan. Ketika tidur, kita bayangkan kita sedang salat. Kita tidur, ya. Bayangkan kita sedang salat, minimal salatnya 2 rakaat dulu ada salat subuhnya. Di perasaan Allah kita, usolli fardhu subuh rakaataini, liatin kita, ya. Karak menang sarokaat nepi ka waladolin ge biasana mah tidur. Mentak lamun hayang tidur cepet atau napi orang yang susah tidur, suruh aja sosolatan. Sosolatan teh gitu. Kitanya ngagoler, ya. Terus dibayangkan kita itu sedang berdiri salat, ya. Rakaat keur salat, Allahu akbar kabiro. Terusin, ya. Enggak lama ge tidur itu tehnya. Nah kalau sudah bisa gitu sampai selesai dengan salam, nah ketika sholat diterapkan, awak nih lagi sholat, Allahu akbar, ya. Terus dibaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, terus dibaca, insya Allah hadir. Ketika keluar, kok tiba-tiba ada di mall, mentang-mentang mall udah buka lagi, tarik lagi, balik lagi. Nih sholatnya kan di masjid, tuh sejadahnya ada, kalau bawa sejadah, terwi lagi, terbang, teuing kemana? Ya Allah, itu pikiran kita. Makanya usahakan seperti itu, ya. Bisa, insya Allah, kan harus itkon tadi ya. Sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah, bukan tidak mungkin itu perkara tidak bisa dilaksanakan. Bukan mustahil itu perkara tidak bisa dilaksanakan. Karena yang bikin ini kitab pun, yang menceritakan ini kitab pun, itu pasti sudah bisa seperti itu. Itu yakin sudah seperti itu, ya. Kalau kita, ya kita tinggal sungguh-sungguhnya. Makanya harus sungguh-sungguh. Jangan kenal dengan bosan, atau jangan kenal dengan malas, ya. Kalau sudah malam, udah kenal dengan malas, semuanya akan hoream. Kalau kenal dengan bosan, ya gini lagi. Ihsan, jadi sandi supaya eloknya. Belum nyampe ke khusyuk, belum nyampe ke hudur, belum nyampe ke ikhlasnya. Atau belum nyampe ke khudur, hadir sholat, khudu, rendah diri sholat kita atau ibadah kita. Gini ya, tiap amal itu punya apa sih kalau kita menamanya, rampoknya. Dunia ini karena kan gak amannya ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang segala macam tek-tek bengek dengan birokrasi, ada yang segala macam. Jadi kayak gini. Nah di ibadah kita pun sama, ada yang ngerampoknya seperti itu. Ketika kita seneng dengan ibadah kita, saya udah sholat khusyuk, itu udah dirampok ibadah kita. Dengan apa itu namanya? Ujub. Ujub itu merasa diri ya, paling, atau merasa diri sudah baik, atau merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu ujub. Sedikit asal merasa aja di hatinya, wih, siapa dulu saya, enggak keluar. Itu udah ujub. Itu rampoknya amal soleh kita.
Makanya harus ada ikhlas teh kos gitu ya. Harus ada khudu rendah diri teh seperti itu. Karena banyak gampang loh sholat, kalau kita udah biasa setan itu ngajurung sama kita sholat. Ya udah sholat aja kata setan. Semua ya udah dituntun sama setan, nggak sholat ke, nggak mau sholat ke. Kalau kita udah biasa sholat dituntun sama setan ya. Karena tahuan setan itu tahuan orang yang sudah sholat nggak bakalan tenang kalau belum sholat. Makanya aku setan dituntun suruh sholat. Bager, emang bager setan itu ya. Udah digiring sholat, beresin sholat kamu semuanya, karena udah nggak bisa diganggu nih sama setannya. Tapi ada aja di titik hatinya, kan kamu pinter sekarang mas sholatnya nggak pernah ketinggalan, kamu kan hebat sholatnya udah paling sop depan, kamu kan hebat sholatnya udah lebih daripada orang yang lain. Ujub, habis amal kita ya. Maka celi-celilah dengan setan ya. Semua amalan yang tadi tidak ada ikhlasnya, berarti di situ ada setan. Tidak ada rendah dirinya, berarti ada setan yang menjerumus kita. Walaupun itu bentuknya baik, walaupun itu bentuknya ngajak-ngajak ke amal yang bagus, tetap aja setan itu bisa ya. Lalu setelah yang tadi khudu, rendah diri, ikhlas, semuanya dikosongkan hanya karena Allah, khusyuk, tidak ingat apa-apa kecuali kita sedang menjalankan ibadah hudur, hadir ibadah kita, maka diperlukan adalah istihdornya, menghadirkan sholat kita. Jadi sholat kita yang 4 rakaat zuhur, yang 4 rakaat asar, yang 4 rakaat isya, yang 3 rakaat maghrib, yang 2 rakaat subuh dihadirkan oleh kita. Salih fardu zuhri arba rokaatin, udah kebayang 4 bilangan rokaatnya, udah kebayang rukunya, udah kebayang sujudnya, i'tidal dan macam-macam lain yang termasuk rukun sholat, istihdornya. Atau kalau nggak nyampe ke situ, silahkan kamu ketika sholat seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti kita melihat Allah sholat itu. Kalau nggak bisa, maka seperti kita dilihat Allah. Itu hadis Rasulnya gitu ya. Jadi begitu Allahu Akbar, laksana kita itu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi khusyuk. Kalau nggak bisa seperti itu, maka seperti kita melihat Allah. Silahkan, mau seperti melihat Allah atau seperti dilihat Allah. Nggak bisa kita seperti melihat Allah, karena Allah itu tidak ada wujudnya, karena Allah itu tidak berbentuk. Maka silahkan ambil yang kedua, kita sholat itu laksana dilihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ihsannya lurus. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, khusyuk. Karena apa? Takut dilihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih jonan jasad wujudnya di sini, ruhnya ada di mana-mana. Cek Allah teh kamu salatnya bohongan ya. Kayak apa sih yang suka nakut-nakutin burung di itu? Kayak babagig. Kamu bohongan salat itu. Kamu nyembah aku bohongan ya. Makanya takut ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 61, wa ma takunu bisanin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Kata Allah, tidak ada kamu ya Rasulullah dalam tingkah kamu, dalam ketika kamu melafalkan ayat-ayat Al-Quran, dalam ketika kamu beramal-amal, dari amal yang kamu kerjakan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali aku melihat semuanya. Jadi kita ini dilihatin, kalau duduk di masjid dilihatin, di luar dilihatin, jalan dilihatin, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada sami'un, ada basirun ya.
Ketika basyirun Allah melihat, dimanapun kita tetap kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ini lampu dimatiin semua, Allah melihat. Kita semuanya telungkup ditutupin dengan apapun, Allah melihat. Jadi kalau sudah ke situ, apapun bisa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kerjaan kita dilihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kita melanggar larangan Allah, nggak malu. Kermaksiat, ya Allah, ditempokkan ku Allah. Pasti ya Allah. Berpikir seperti itu. Karena sholat kita seperti dilihat Allah. Bukan saja sholat, semua pekerjaan kita itu dilihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilihatin terus ya. Jadi punya malu lah sedikit ya. Batur-batur sholat, ini duduk ya Allah ya. Itu yang itu teh mintanya sama Allah paling banyak lagi nya. Udah malesnya dilihatin gak malu sama Allah, mintanya teh paling banyak sama Allah ya. Bentar-bentar ya Allah saya ini, ya Allah saya pengen itu, ya Allah yang ini udah, yang itu udah, saya pengen tambah lagi, saya pengen tambah lagi ya. Saya pengen mau lagi, saya kurang ini ya Allah. Allah disuruh-suruh ya. Memangnya Allah itu bujangnya kita, malu. Jadi cukup minta sama Allah ya, cukup permohonan sama Allah dengan doa-doa yang bagus, dengan doa-doa yang baik. Kalau enggak diperintah suruh ngedoa mah malu kita sama Allah ya. Karena ada kata ud'uni astajib lakum, itu aja. Jadi kita bisa berdoa, tapi enggak bisa menganon, enggak seenaknya mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukannya tidak boleh mendoa minta yang lain-lainnya, tapi lihat dulu yang tadi ya. Makanya awal-awal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. 6666 ayat Al-Qur'an yang terpecah dalam 30 juz, yang terbagi dalam 114 surat, semuanya terkumpul dalam Al-Ikhlas. Karena apa? Ada qul huwallahu ahadnya, ada Allahu somadnya. Semuanya ayat Al-Qur'an itu jatuhnya hanya satu, yaitu Allahu ahad. Allah itu Maha Esa, Allah itu satu ya. Jadi yang diceritakan Al-Quran, mau yang wajibnya, yang perintahnya, yang larangannya, yang doanya, yang munakahatnya, yang muamalatnya, yang segala macam muasyarahnya, itu tujuannya satu, apa? Untuk ke Allah. Jadi Allahu ahad, adanya di Al-Ikhlas. Dan jantungnya kembali adalah setelah Al-Ikhlas, yaitu kepada Al-Fatihah. Di mana? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena intinya Allah sudah satu, tapi kalau kita tidak na'budu hanya satu, ialah Allah satu, ialah Allah itu wujud, Allah itu qadam dan segala macam sifatnya Allah. Tapi kalau tidak ibadah, ngapain disebut Allah? Ngapain disebut Allah Tuhan kita kalau kita tidak nurut perintahnya? Makanya ada iyyaka na'budu ya. Baru wa iyyaka nasta'in, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa ngaji bukan karena kita, tapi karena Allah yang mengirodahkan ya. Saya nyampe ke sini bukannya saya yang bisa, tapi karena Allah mengirodahkan. Gak ada halangan ya, gak ada rintangan. Karena apa? Semuanya ditujukan Allah yang maha kuasanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ya. Kalau minta terus-terusan, na'budunya mana ya. Kalau udah na'budu, itu nasta'in pasti ada. Gak usah dicari, Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah itu lebih mengetahui yang kita harapkan dari hari ke hari ke hari, itu Allah lebih tahu ya. Kalau kita makan sok tahu ya, ayo orang mah sok tahu. Hari ini dijalanin, besok udah dipikirkan.
bulan ini dijalanin, bulan besok udah dipikirkan. Itu tulul amal itu namanya ya. Kalau hari ini ya udah aja hari ini senengin dulu hari ini. Besok itu belum tentu kita ketemu dengan besok ya. Besok itu belum tentu kita ketemu dengan besok. Direncanain besok, silahkan direncanain, tapi jatuhnya nanti rencana Allah yang akan datang. Itu aja ya. Jadi hari ini udah mikirin hari besok, hari itu kerasa. Aduh besok datang ini, besok banyak ini. Ya hari ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kenikmatannya. Itu namanya tulul amal. Jadi hari ini nikmati hari ini, hari esok rencanakan hari esok, tapi jangan kecewa ketika rencana tidak terjadi. Karena apa? Karena yang akan terjadi hari esok itu rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepanjangan kan nih? Ihsannya belum beres semuanya. Udah aja intinya yang tadi. Jadi ketika beribadah udah ada Islamnya dengan syarat rukun yang lainnya, udah ada imannya, yakin dengan perintah Allahnya, baru diihsankan. Saya ikhlas ibadah ke Allah, saya redha ibadah ke Allah, saya khudur atau rendah diri ibadah memang karena Allah, nggak punya ibadah saya ya. Udah gitu aja. Setelah itu hadirkan ibadah kita ketika setiap kita sedang melaksanakan ibadah. Yang tadi mah nanti aja hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu masih banyak kesananya ya. Ketemunya ya sebulan sekali, alhamdulillah. Gitu aja. Kumaha bulan hareup ya lamun Allah ngarsakeun itu nggak ada yang tidak mungkin. Yang tadi ayatnya ya, ingat-ingat, wa matakunu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, Rasul pun diliatin, umatnya pun sama diliatin, kita pun sama diliatin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kan takut kita, ya Allah. Maksudnya ngarendahkeun eta tah emosi jeung ego ya Allah tinannya supaya sieun ka Allah teh ditempokeun ku Allah. Maneh teh geuningan batur tahajud sare wae. Oh hudang ka kamar mandi nya. Udah di kamar mandi keluar lagi kirain teh mau salat guprak. Malu diliatin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang tadinya jangan mengenal malas, jangan mengenal bosan. Itu penyakit yang luar biasa ya. Jadi malas, gak kenal saya dengan malas gitu. Bosan, gak kenal saya dengan bosan. Apa tujuan saya? Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, kalau sudah nyampai ke Allah, udah. Jangan ada cerita yang lain-lainnya ya. Karena kita sering bicara raditu billahi robban. Saya ridho dengan Allah itu Tuhan kita. Anak kecil bisa di madrasah diajarin, yang tua-tuanya apalagi udah di luar kepala. Raditu billahi robban, raditu billahi robban. Ketika aja dapat musibah, masya Allah, ini teman-teman amat. Di mana raditu billahi robban? Karena yang bisa bikin masalah atau yang bisa bikin musibah Allah, yang bisa bikin sehat Allah, yang bisa bikin sakit Allah. Ya. Jadi raditu billahi robbannya di mana? Yang bisa bikin segala-galanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah raditu billahi robban, datang ini alhamdulillah. Yang manis alhamdulillah, yang pahit alhamdulillah. Tetangga jebean atau diejekin tetangga alhamdulillah. Karena apa? Bisanya tetangga ngajebean orang itu ya, atau sinis sama kita itu kan karena Allah. Berarti kita ridho dijebean oleh tetangga, diapa-apain oleh orang lain. Karena apa? Karena Allahnya, bukan karena orangnya. Buat kita pahala, buat dia dosa. Kan gitu. Tinggal ngebagi aja. Masa orang dosa saya non kita ikut-ikutan dosa, jebean deui gitu. Melototan deui. Berarti dosaan deui. Kita mah alhamdulillah. Masih ada orang yang menyakiti kita, itu udah alhamdulillah. Kan di situ nilai pahalanya. So,
Nyari pahala salat jeung segala macam mah susah, kudu khusyukna, zakat kudu boga duitna nya gitu. Sedekah harus ikhlas jeung duitna jeung segala macamna nya. Mendingan kena dijebean tetangga. Udah alhamdulillah. Itu mah contoh kasarna nya. Supaya apa? Supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan raditu billahi robban. Nanti enak. Karena apa? Nanti menjurusnya ihsan itu ke situ. Karena ihsan itu inti-intinya adalah urusannya ikhlas itu di hati, khudu rendah diri utamanya di hati, khusyuk itu adanya di hati, dan juga apa tadi namanya? Hudur, hadir itu adanya di hati. Jadi ketika hatinya sudah beres, ketika hatinya sudah apa sih kalau kita mah ya, sudah bercahaya timbul-timbul yang tadi, ya udah nggak bakalan diapa-apain orang itu, santai saja. Dikasih senang kayak gitu, dikasih susah kayak gitu. Karena apa? Tahu yang ngasih susah Allah, yang ngasih senang Allah ya. Jadi ketika dikasih ya alhamdulillah. Kan cenah kalau musibah ada istirja silakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi sisi yang baiknya adalah ketika sudah ihsan, alhamdulillah ya Allah dikasih musibah. Dengan musibah kan kita bisa ingat Allah. Dikasih senang makan kita nggak bisa ingat Allah. Tapi ketika dikasih musibah, alhamdulillah Allah itu kelihatan. Maksudnya ke situ, ya. Maksudnya ke situ. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya pikiran kita yang memiliki, jangan punya pikiran kita yang punyanya. Kalau kita merasa kita yang punya yang memiliki, akan kecewa datangnya. Kan sehat punya kita, ketika sakit kecewa, ya Allah sakit lagi. Tapi kalau kita merasa sakit itu punyanya Allah atau sehat itu punyanya Allah, ketika kita disakitkan, alhamdulillah. Karena apa? Allah sedang menarik sehatnya kita diganti dengan sakit. Dan dengan sakit saya bisa beramal soleh dari sakit itu. Dengan sakit saya bisa mengenal Allah dengan sakit itu. Dari sakit saya bisa mengenal kebesaran Allah dari sakit itu. Barusan ngomong, sekarang sakit. Kan itu udah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Udahnya kepanjangan tuhnya bisi clear wa. Udah intinya nanti ketemu insya Allahnya. Bulan payun kan ya. Marilah kita tutup doanya karena udah waktu Isya. Mudah-mudahan tadi yang saya bicarakan ada manfaatnya untuk semuanya, khususnya untuk saya. Sekali lagi mohon maafnya, yang salah, yang bengkoknya itu kesalahan saya, dan yang lurusnya marilah kita ambil untuk dimanfaatkan oleh kita, keluarga kita, dan keturunan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkun ya ashabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma ighfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan makbulan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin min ghairi ta'bin wa nasabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wa ahyina bil iman wal islam wa amitna ma'al iman wal islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maafnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.